Belum kita menyepakati ya, pendapatan berapa, belanja berapa, proyeksi pendapatan 2025 maksudnya, terus silpa berapa, pembiayaan berapa. Ini harus kita sepakati. Pertama, untuk persoalan PBS, karena persoalan PBS ini, pengadilan ini mewajibkan PT yang membayar. Kalau niat baik pemerintah, Ibu Bupati tahun 2023 itu sudah kita siapkan, tapi kan juga wani. Sopo sing wani kate ditempel, kan itu kan. Kalau APBD ditanyakan itu, duit kondi seluruh KP kan kasihan juga. Nah, nanti ini kita sepakati ini supaya diselesaikan untuk Komisi 3. Diserahkan ke Komisi 3. Sepakat dari itu ya. Selanjutnya permintaan Pak Marus untuk Dinas Pendidikan itu beliau kan minta 10%. Kira-kira kekuatannya dengan kan kemarin 1 sekian ya, 1, berapa ya, monggo berapa kira-kira kekuatannya, lekuat persen ya ngomong persen, 3%, kan gitu kan. Ini sebelum ke kita ke nota kesepahaman. Selanjutnya PDPPS lah, ini mas saya dan syariah. Bank syariah kita kan sudah menanamkan modal itu, duitnya dewi wis nang kono. Lah ini bagaimana nanti ini bisa berjalan saja. Perdanya sudah ada, penyertaan modal sudah ada, duitnya kalau makanya Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ingin maju itu usaha dan usaha. Ojo wedi gagal karena usaha. Lek awake dhewe iku kurang bunga, berarti tidak ada kreativitas, tidak ada juga harapan untuk kemandirian fiskal. Usaha itu diri enggak. Awake dhewe duwe gawe PT. Apa yang dibuat PT penyeberangan itu? Tadi ada kapal. Insya Allah dipercepat itu dan ya, karena kapal ini potensi ekonominya tinggi ya. Cuma dari ini kan waktu itu zamannya Pak Samsul ya. Mudah-mudahan bila diterima di sisi Allah karena orang baik ya. Mungkin karena percayanya kepada pihak ketiga Kak Ngertio, dok akunnya itu nyewa di angkatan laut mana, gak dibayar mana, ya ditarik, gak salah. Sing narik, sing ini wis kadung ngalamkan modal berapa itu? 25 miliar. Gak temuan ini. Di situ direktur itu apa? Direkturnya Pak Haji Nopal itu. Nah, dan dipercaya di sini. Yang di sana Pak Agus ini almarhum ya. Nah, hal-hal seperti ini tentunya jangan sampai terjadi lagi. Apalagi kayak PBS itu sudah menyumput rezekinya awak dhewe, padahal itu potensi kreatif. Selanjutnya masalah WiFi. Pak Mas Koman, mana Mas Koman? Karena ini permintaan yang sangat wajar dan baik dengan Kapolres yang baru, dan insya Allah Kapolres yang baru ini orang Surabaya. Pak Sekda mungkin sudah merasakan, Pak pejabat Bupati juga merasakan bagaimana niat beliau, komunikasinya bagus dan niatnya bagus. Kemarin dialokasikan 50 titik ya Mas Koman ya, 50 titik ya. CCTV, baik, CCTV, ya. Nah, itu kita juga perlu penjelasannya sebelum nanti kita sepakati itu.
Monggo Pak Sekda pertama yang permintaan Pak Mahrus karena ini amanah ya kata sampai bagus loh. Monggo Pak Sekda diberikan langsung atau bagaimana monggo. Monggo Pak Ratno, kasih penting tadi sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Sekda, Bapak Ibu semuanya. Kebut saja, jadi kami masih mempertimbangkan Pak Ketua di dalam plafon anggaran sekolah yang dibuat oleh Pak Mahrus itu sebagian sudah ada titiknya melalui skema musrenbang. Kami sedang hitung dari koordinasi terus dengan staf yang dimaksud Pak Mahrus kan di bawah naungan Kemenak ya, di madrasah, dan ini mungkin termasuk Rabiul Awal MDS yang sudah ada ini berapa? Sehingga dalam pikiran saya minimal ya harus sama seperti tahun kemarin, mungkin maksimalnya 3% lah mungkin Pak Sekda. Ya. Nah, jadi gini itu jawabannya. Oh, pertanyaan ini sama tadi itu. Kapan hari ngomong lagi ya? Saya menawar ini satu karena saya hubungan saya dengan Pak Sekda, saya pun tidak bagus dengan Bupati bagus. Kalau nggak sesuai dengan jadwal kampus, saya ini berutang budi. Karena sampai kuatir 3% ngomong 3%, lek 2% ngomong 2% itu kan? Ya 3% Pak sudah tadi saya sampaikan. Iya. Nah, kan ini jelas ya. Iya. Ya udah, 3%. Terima kasih. Iya, Marun. Mas Arfi nanti sampaikan ya. Gimana Mas Sofi? Enggak. Nanti aja keluar setelah. Ya nanti saya itu anu. Oh iya. Langsung ini kan. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Saya ingin merespon terkait dengan WiFi tadi Pak Ketua. Yang dinas tenaga kerja ya. Yang dinas PU ya. Ya sinergi gabungan ini Pak Ketua. Jadi begini, berbicara tentang industri WiFi ini sudah sedemikian berkembang di Banyuwangi. Maka perspektif yang kita lihat itu tidak sekedar PAD, tetapi bagaimana tata kelola dan pengendalian terkait dengan usaha ini. Kalau berbicara PAD memang kita sudah sangat telat Pak. Industri usaha ini sudah berkembang 5 tahun lebih, tetapi PAD-nya sangat minim sekali bagi kita. Saya selama jadi ketua Badan Kerja, Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Dinas PU, kemudian Mas Firman ya, dan Kominfo atau stakeholder yang lain, saya pernah mencoba untuk bertemu dengan asosiasi Pak Yaya. Tapi saya menghindar. Memang saya tunggu inisiasi daripada Dinas PU untuk segera mengajukan perda, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Jember. Bahkan Jember ini jauh lebih dahulu kita mewacanakan soal penormaan soal WiFi ini Pak Ketua. Tapi kita sudah kadung ke Salib, Jogja, kemudian Bandung, terakhir Jember. Artinya apa? Saya kepingin Kominfo, kemudian PAD Pak Firman, Pak Benda, dan kemudian juga Satpol PP Pak Wawan harus membentuk tim abadim bersama. Ratusan miliar Pak, tidak ada rumah yang hampir tidak disentuh oleh bisnis WiFi. Itu emang Pak, kelihatan Pak. Kalau kita mengurai soal PAD Pak Ketua, kalau kita berbicara soal pelimpahan rezeki Banyuwangi dari soal parkir itu yang ratusan miliar Pak Ketua. Kita tangkap. Ini Mas Sofi ditangkap ini sudah ya. Begini harapan kita, bikin perda inisiatif aja. Karena nanti pembahasannya dengan sektor yang ada. Itu Mas Sofi ya. Kalau di omongan ini tidak selesai, dan memang solusinya ini. Solusinya secepatnya seperti itu, karena juga ada tadi yang perbu guru mari itu loh.
Mana tadi yang jawabnya? Pekerjaan mudah. Nah itu ya dipercepat Mas. Kan udah tahu. Ditindaklanjuti secara spesifik nanti inisiatif Mas Sofi. Kan saya tahu untuk perda itu, untuk menyelesaikan perda itu. Usulan kan belum terlambat Mas Sofi. Nah iya, terus Aman ini Pak Ketua. Kenapa saya selalu getol menyuarakan terkait dengan PAD? Akibat dari pelimpahan rezeki dari Provinsi Banyuwangi itu ada ratusan miliar Pak penghasilan kita. Sehingga kalau kita bicara desain pembangunan ekonomi Banyuwangi, PAD di angka 800 atau 700 itu rasional sebetulnya. HKPD ya Pak Firman ya, itu saya butuh keterangan Pak, berapa miliar Pak? Akibat ada penyesuaian daripada ketentuan objek pajak. Kan rata-rata di atas 100 miliar itu Pak. Kalau kita hanya naik 20 miliar, 30 miliar, itu kan sesungguhnya hal yang gampang dan mudah sekali. Dan Pak Firman, saya minta tolong Pak, itu banyak orang-orang usaha, buka usaha di Banyuwangi. Kalau kita berbicara soal industri usaha makanan dan seterusnya itu banyak, tapi mereka tidak disentuh dengan kebijakan 10%. Tolong Pak, itu banyak menjamur di Banyuwangi. Kalau kita ngomong komitmen terhadap peningkatan PAD. Terus terakhir pimpinan, saya ingin kembali ke soal inovasi, kemudian modifikasi dan kreativitas. Kita sudah punya kerja BUMD Pak. Tolong teman-teman eksekutif belajar ke DKI provinsi Pak. Sudah wilayahnya besar, ekonomi potensinya tinggi, mereka sangat kreatif. Jadi banyak unit-unit usaha yang dikelola oleh pemerintah di sana. Jadi itu aja pimpinan. Yang terakhir pimpinan soal penerapan Undang-Undang EPP 12 tahun 2018. Tolong kepada Pak Sekda dan jajarannya tentang untuk jelaskan undang-undang itu tentang belanja infrastruktur yang berbasis layanan yang minimal 40% di luar dana hibah dan dana desa. Mungkin ada korelasinya dengan Mas Hayanto tentang yang infrastruktur jalan. Intinya seperti itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi mohon ini dikasih Pak Sekda, Bapak penjelasan untuk Mas Sofi biar luas, masih ada waktu banyak. Monggo. Terima kasih. Jadi untuk PU nanti WiFi ini yang seperti disampaikan oleh Mas Sofi, saya kira memang perlu kita kaji lebih dalam bagaimana caranya kita bisa menjaring dari bisnis WiFi. Ya mungkin ya memang harus levelnya perda paling kecil karena menghadapi menghadapi pengusaha dan menghadapi aturan-aturan yang lebih tinggi, ini pasti harus perda. Kalau perda bisa diinisiasi dari Dewan, bisa juga nanti pengajuan dari Dinas PU. Ya nanti. Perdanya sudah ada ya, perda sudah ada. Mungkin dari Kasatpol PP bisa menjelaskan lebih detail. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, beserta Bapak Ibu anggota DPRD, Pak Sekda dan rekan-rekan. Mohon izin, barangkali kami juga tadi sedikit juga membantu yang disampaikan oleh Mas Sekda. Kami laporkan bahwa pada awal Maret atau April, izin pada awal Maret, April atau Mei, kami Satpol PP berusaha untuk membantu teman-teman melalui gelar perkara kami. Salah satunya yang kami bahas adalah kabel optik. Dan ketika itu yang hadir, insya Allah tadi teman-teman juga ada di sini, ada Kominfo, kemudian juga ada dari PU, kemudian juga ada dari Bapenda dan salah satunya. Dan mungkin kami tadi juga sudah diskusi, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, akhirnya ini tidak dilanjutkan dan sebagainya. Tetapi dari gelar perkara yang ketika
kami bersama-sama menginisiasi di Satpol PP. Salah satunya adalah pergub yang insya Allah sudah dibahas, sudah juga tinggal mematangkan dengan teman-teman bagian hukum. Kemudian yang kedua, salah satunya ketika itu adalah sepakat tim untuk belajar di salah satunya di Bandung. Karena kenapa Bandung? Di Bandung itu tadi kami juga diskusi dengan teman-teman Kominfo, karena di sana sudah ada BUMD-nya. Jogja barangkali, Jogja dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwa penanganan saya tidak lagi di atas, tetapi sudah di bawah, di tanah, misalnya seperti itu. Barangkali izin Pak Sedal, itu yang dapat kami tambahkan khusus untuk yang kabel optik. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Sedal, kita sudah punya perda badan usaha milik daerah. Nah, supaya itu cepat, gawe PT aneka usaha ini opo akuti kan itu. Terus untuk studi banding tok. Kalau untuk eksekutif, mari studi banding diimplementasikan. Diimplementasikan, ya kalau DPR wis penggaweane studi banding sama untuk melok-melok. Nah, itu dengan studi banding ke Jakarta, ke Jogja, ke Bandung. Di Jogja, di Jakarta itu Pak Seda ada yang berbentuk PTUP. Akhirnya pendapatan untuk dulu kili asli kili gitu. Mohon maaf ini PT. Oh, kita kasih gambaran itu sudah. Bikin tepung atau akeh-akeh sementara satu di daerah Banyuwangi. Karena kendaraan-kendaraan pegawai negeri itu banyak yang di Banyuwangi. Lho iku wis lumayan. Mulai teko cilik teko siji sik, wis kecok rasakno iso 5 piro itu wis. Yang terpenting tidak mengganggu usahane Mas Arfi. Ngono ae. Lho saya tanya, kendaraan itu termasuk kendaraan saya ini. Berapa liter satu bulan? 500 liter, kok 50 liter, 500 sebenarnya gitu. Lho itu nek ning Covid wis piro? Ono tenaga kerjane, penyerapan sesuai dengan visi misi Bu Ibu, 10.000 tenaga kerja itu. Nah itu kan sampean kapan gawe PT, apalagi air kemasan, dicoba dulu. Mas Dwi ya untuk ngomong rugi nih. Karena kalau rugi itu manajemennya yang nggak bener. Kok awake dhewe sing pemasaran nih. Kok akeh itu butuh ibu umi iso. Sing ngomong ngene bahasane Mas Dwi. Iku biasane. Banyuwangi kan nutup, tetapi ada kebanggaan museum kemasan. Ono Banyuwangi ini museum kasih gambar ide, itu luar biasa. Kemarin Pak Sepan itu bawa mobil gambarnya ide, ya di Jogja. Itu banyak yang tanya ke saya DPR provinsi. Saya tanyakan, dan saya terima kasih Mas saya. Lalu terima kasih Gus Dur, karena apa namanya ide Geopark yang tadi sama Mas Dwi Tabe untuk penginapan juga itu atlet. Nah ini sudah menghasilkan juga 5.000 per wong. Nah kira-kira sedikit sebulan belajar di rumah itu masih ada. Nah, 1.000 ya per hari atau per bulan itu Mas saya. Dan anak-anak muda itu yang pusat di atau apa Wisma Atlet yang akan ganti informasi itu. Nah, 1 bulan 1.000 ping 5.000 gitu. 5 juta. Ping, nah itu kan itu belum yang lain-lain. Kan itu. Yang di umur-umur sing 5 miliar lho. Belum sing buku dhisik ya umum. Nah, ini kita kasih apresiasi. Dan nek iso bodo-bodo diuruki. Nah saya beno kalau bermenangan planning kan harus sama hasil buktinya Mas Eka orang yang izin itu minatnya di Banyuwangi. Ini kenyataan loh ya. Ini kan pinter-pinter mau Banyuwangi. Tuh, akhirnya hotel Payu. Jadi harapan kita itu benar
penyerapan tenaga kerja, rugi gak rugi itu manajemen dan usaha. Saya yakin kalau usaha air itu tidak akan merugi. Gitu Mas Sofi, nanti diselesaikan dia aja ya Mas Sofi ya. Nggak iso mumpung gak terlambat. Gini Pak, walaupun ada perdanya, tapi ini lebih spesifik. Nanti spesifiknya itu yang berlaku perda tentang WiFi tadi itu. Nonton Mas Firman, tidak persoalan Mas Firman. Selanjutnya, nah,